warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya kalian jangan lupa untuk mengisi absen yang telah Ibu siapkan linknya di GCR. Baik anak-anak, pada kelas 10 kita telah mempelajari materi mengenai lingkup biologi yang salah satu kajiannya ialah mengenai tingkat organisasi kehidupan. Nah, tingkat organisasi kehidupan terendah ialah sel. Nah, kemudian, mengapa sel bisa dijadikan sebagai tingkat organisasi kehidupan terendah? Lalu, apa saja organel-organel yang menjadi penyusun suatu sel? Kemudian, bagaimana proses yang terjadi di dalam sel sehingga dapat mewakili kehidupan? Kemudian kita tahu bahwa sel ini merupakan unit struktural dan juga unit fungsional yang terdapat pada organisme termasuk hewan dan juga tumbuhan. Akan tetapi keduanya ini berbeda. Lalu apakah perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan? Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini ialah yang pertama, siswa kelas 11 akan mampu menjelaskan mengenai sel, komponen kimiawi penyusun sel, struktur sel, fungsi, serta proses yang berlangsung di dalam sel. Kemudian, siswa kelas 11 juga akan mampu menyebutkan organel-organel sel beserta fungsinya dengan benar. Lalu, siswa kelas 11 juga akan mampu menjelaskan perbedaan sel prokariotik dengan sel eukariotik serta perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Baik, nanti kalian ikutin Ibu ya. Ketika Ibu bilang, bagaimana kabar kalian? Kalian jawab, selalu ceria, selalu semangat, selalu bahagia. Bisa diikutin? Baik, kita mulai ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sel merupakan unit struktural dan fungsional yang ada pada organisme. Macam sel dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan ada tidaknya membran inti sel, dan yang kedua berdasarkan jumlah sel. Yang berdasarkan ada tidaknya membran inti sel dibagi menjadi dua. Ada sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang belum memiliki membran inti sel, sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang sudah memiliki membran inti sel. Kemudian yang berdasarkan jumlah selnya ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah organisme uniseluler dan yang kedua ialah organisme multiseluler. Organisme uniseluler merupakan organisme yang hanya terdiri atas satu sel saja, sedangkan organisme multiseluler merupakan organisme yang terdiri atas banyak sel. Materi selanjutnya ialah penemuan sel. Nah, terdapat beberapa tokoh penemu sel. Untuk mempermudah pemahaman kalian, Ibu sudah siapkan singkatan, yakni Pak Roros. Nah, untuk P ini merupakan Purkinje, yakni tokoh yang mengemukakan bahwa sel ini di dalamnya terdapat protoplasma. Kemudian untuk A-nya sendiri berarti Alexander. Nah, Alexander ini mengemukakan bahwa sel ini merupakan unit reproduksi. Kemudian untuk row yang pertama ini menunjuk kepada Robert Hooke yang mengemukakan bahwa sel ini merupakan ruangan kosong. Kemudian row yang kedua ini merujuk kepada Robert Brown. Nah, Robert Brown ini mengemukakan bahwa sel ini terdapat nukleus di dalamnya. Lalu untuk S yang pertama ini merujuk kepada Skewan. Nah, Skewan ini mengemukakan bahwa sel merupakan satuan struktural pada makhluk hidup. Lalu S yang kedua ini merujuk kepada Schulze. Nah, Schulze ini mengemukakan bahwa sel merupakan satuan fungsional yang ada pada makhluk hidup. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan kalian amati
telur yang ada di samping ibu ini. Terdapat dua telur, yang pertama adalah telur ayam dan yang kedua ialah telur puyuh. Dua-duanya memang sama-sama telur, dua-duanya juga terdiri atas satu sel. Akan tetapi, kedua telur ini memiliki bentuk dan juga ukuran yang berbeda. Nah, oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk, ukuran, dan juga komponen kimiawi penyusun sel. Ukuran sel sangatlah kecil, sehingga hanya dapat dilihat ketika diperbesar dan diamati menggunakan mikroskop. Mikroplasma merupakan sel yang paling kecil, kemudian sel syaraf merupakan sel yang paling panjang, dan sel yang paling besar ditemukan pada sel telur burung unta. Selanjutnya, bentuk sel ini sangatlah beragam. Salah satunya ialah berbentuk cakram yang ada pada sel darah merah tubuh kita. Kemudian ada beberapa komponen kimiawi yang menjadi komponen penyusun sel. Nah, 70% komponen penyusun sel ini terdiri atas air. Selanjutnya terdapat juga ion anorganik seperti natrium, kalium, dan magnesium. Kemudian terdapat juga komponen biomolekul seperti karbohidrat, lipid, lemak, dan juga protein. Nah, di sini ibu ingin mengibaratkan bakso, semangkok bakso ini seperti sel. Bagaimana? Nah, kita ibaratkan semangkok bakso ini dengan sel. Nah, seperti ini pengibaratannya. Nah, mangkok bakso kita bisa ibaratkan seperti membran sel. Kemudian, kuah baksonya bisa kita ibaratkan seperti sitoplasma. Lalu, untuk baksonya sendiri bisa kita ibaratkan seperti nukleus. Kemudian, di bakso terdapat mie dan juga bihun. Nah, mie dan juga bihun ini, mie kita bisa ibaratkan seperti retikulum endoplasma kasar. Lalu bihunnya bisa kita ibaratkan seperti retikulum endoplasma halus. Kemudian juga terdapat tauge. Nah, badan taugenya bisa kita ibaratkan seperti badan Golgi, sedangkan untuk kepala taugenya bisa kita ibaratkan seperti ribosom. Lalu kita juga mempunyai sayuran. Nah, sayuran pada bakso bisa kita ibaratkan seperti plastida. Kemudian terdapat sosis, maaf. Nah, sosis ini bisa kita ibaratkan seperti mitokondria. Lalu juga ibu ingin menambahkan dua kerupuk panjang. Dua kerupuk panjang ini bisa kita ibaratkan sebagai sitosol. Organel pertama ialah mitokondria atau ibaratnya sosis. Iya. Nah, mitokondria ini merupakan tempat untuk respirasi sel. Kemudian ada badan Golgi atau badan dari badan tauge, betul. Nah, badan Golgi ini berfungsi sebagai sintesis sekret, protein, serta pembentukan membran sel dan juga dinding sel. Organel selanjutnya adalah ribosom atau kepala tauge. Nah, ribosom ini berfungsi sebagai pembentukan protein atau sintesis protein. Kemudian, organel selanjutnya ialah retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma kasar ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein karena terdapat ribosom. Sedangkan retikulum endoplasma halus ini tidak terdapat ribosom. Jadi, berfungsi sebagai sintesis lipid atau lemak. Selanjutnya terdapat organel sentriol atau sentrosom yang berfungsi pada pembelahan sel. Lalu ada organel plastida yang di dalamnya ini terdapat kloroplas untuk proses fotosintesis. Organel selanjutnya adalah vakuola yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan pada sel. Dan yang terakhir adalah organel lisosom yang berbentuk butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pencernaan intrasel.
Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini ialah sel merupakan unit struktural dan unit fungsional yang ada pada organisme. Kemudian, sel ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ukuran sel juga kecil dan hanya dapat dilihat melalui pengamatan mikroskopis. Kemudian, komponen kimiawi sel ini terdiri atas air, ion anorganik, dan biomolekul. Lalu, struktur sel ini ada 3. Yang pertama membran sel, yang kedua inti sel, dan yang ketiga sitoplasma. Lalu di dalam sitoplasma ini terdapat organel-organel sel. Baik anak-anak, jadi sekarang kita telah mengetahui bahkan dalam tingkatan organisasi terendah yakni sel ini terdapat proses-proses dan juga komponen-komponen yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaknya senantiasa bersyukur dan juga menjaga atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, untuk itu, Ibu memiliki quotes untuk kalian semua. Dengerin baik-baik ya. Jika telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur itu akan berakhir. Akan tetapi, jika telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Dan hal-hal besar selalu dimulai dari dalam. Iya, dari dalam itu ialah dari diri kamu sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran pada pertemuan kali ini telah selesai. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan kali ini, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian semua. Nah, tugasnya yakni mengerjakan soal pilihan ganda 10 butir dan juga soal esai 2 butir yang terdapat pada buku panduan. Kemudian, silahkan kalian persiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan 5M. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dengan Ibu untuk materi selanjutnya. Dadah!